Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya lagi Wiwit Abe di acara Lu Lagi Lupa Lagi Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait selling dan branding. Sudah tahu terkait selling dan branding? Kita bahas sekarang ya untuk refreshing. Ya, selling adalah satu taktik untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk-produk perusahaannya. Ya, kalau kita bicara selling skill sebenarnya adalah bagian dari communication skill ya. Bagaimana kita melakukan presentasi, negosiasi, melakukan promosi dengan writing skill, kemudian bagaimana mempengaruhi hingga kita membuat teamwork untuk menjalankan komunikasi di perusahaan kita. Nah, ada 7 esensial di di selling skill ya yang perlu kita terus praktek terus ya, yaitu terkait communication skill kita ya. Tadi udah kita bahas bahwa selling skill itu bagian dari communication skill ya. Jadi keahlian di sini perlu terus ditambah terus untuk mempraktekkan bagaimana kita aktif mendengarkan maunya konsumen kayak apa sih ya, kita mempresentasikan produk kita, keunggulannya gimana sih, kita melakukan kolaborasi skill dengan berbagai pihak ya, kemudian self motivating kepada karyawan kita, kepada customer kita gitu ya, hingga mengatasi istilahnya masalah-masalah yang muncul di perusahaan sampai melakukan negosiasi yang dijalankan ke dalam produk-produk kita ya. Oke, jadi sebenarnya Anda kalau kita bicara selling skill itu prosesnya bukan sekedar kita jual produk, saya jual kamu beli, bukan ya. Prosesnya itu banyak ya. Jadi di sini misalnya kita harus melakukan prospecting dulu ya. Siapa sih yang kita jadikan target dari produk kita gitu ya? Siapa sih target konsumen kita? Itu dari sisi prospecting ya. Prospek ya. Itu prospek saya nih gitu ya. Ini adalah calon pembeli saya, ya, calon pelanggan saya, itu bagian dari prospecting ya. Kemudian greeting, bagaimana kita menyapa mereka biar mereka tahu tentang perusahaan kita ya. Di sana kemudian kita melakukan qualifying, melakukan presentation ya, presentasi terhadap produk kita biar orang lain tahu ya, biar konsumen tahu. Di sana kalau sudah tahu, kita melakukan negosiasi ya, supaya apa? Supaya closing ya. Kalau sudah closing, oke, gitu ya. Oke, itu baru ada yang namanya delivery ya. Ada yang namanya delivery atau pengiriman suatu produk ataupun jasa ya. Jadi di sana kalau sudah sampai pengiriman itu adanya follow up kayak gitu ya. Dan bukan seperti itu saja. Itu kita kalau sudah beli produk, konsumen itu akan kita harus melakukan follow up ya. Habis pembelian itu tetap harus kita maintenance, harus kita rawat pelanggan-pelanggan kita. Nah, sekarang tipe-tipe selling, kita bicara terkait tipe-tipe selling ya. Ada 3 poin nih ya. AIDA, mungkin Anda sudah sering dengar ya. Kalau AIDA itu sebenarnya dari transactional selling ya. Bagaimana AIDA? AIDA awareness, interest ya, desire, action, bagaimana kita melakukan corong pemasaran itu di perusahaan kita. Ini biasanya dilakukan sama individual ya. Value-nya sih masih, kalau kita bicara AIDA itu masih rendah ya kalau dari tipe sellingnya, belum begitu besar kayak gitu ya, karena kita baru targetnya AIDA ya, istilahnya bagaimana mereka melakukan pembelian, baru level awal nih ya. Ini basic selling kalau kita bicara di sini sebagai basic selling gitu ya. Nah, kemudian ada spin ya, dengan model selling model spin itu ada consultative selling ya. Di sini sudah targetnya istilahnya value dari produk yang dijual itu bisa individual, ada small, medium enterprise, atau dan sini sudah biasanya nilainya sudah agak tinggi kalau menggunakan model spin. Yang ketiga bisa menggunakan model MOS, enterprise selling ya. Di sini biasanya perusahaan-perusahaan besar yang nilainya sudah tinggi gitu ya. Nah, Anda bisa
perhatikan di bagian di sini nih ya, tipe sellingnya dari sisi transaksional ya. Di sini objektifnya apa aja produk yang dijual gitu ya, kemudian minimal biayanya, kemudian fasilitas yang diterima itu apa, kemudian typical sales structure-nya Anda bisa lihat di sini. Sales call melakukannya dengan bagaimana kayak gitu ya. Kemudian hingga lingkup organisasi yang menjalankannya gitu ya. Anda bisa lihat di sini efisiensinya seperti apa nih gitu ya. Kalau dari sisi konsultatif ya, Anda bisa lihat di baris kedua bagaimana penjual itu menyelesaikan permasalahan ya dari suatu perusahaan, kemudian siapa aja yang menjalankan dari sales timnya hingga pengalaman dari sisi organisasi menjalankan penjualan ini ya. Kalau dari sisi level enterprise ya, di sini sell institution ya, bagian penjualannya objektifnya itu adalah penjualan terhadap institusi ya. Di sini biasanya kalau untuk typical salesnya sudah senior management ya, untuk yang leadingnya gitu ya. Dan di sini dari sisi organisasional itu adalah joint staffing ya, sudah apa ya istilahnya, transformasi dari ininya, harga-harga produknya sudah jadi semacam paket gitu ya. Berikutnya kita bicara masalah value ya. Value dari suatu produk yang Anda jual itu ada komponen bagaimana itu bernilai di perusahaan ya, dari sisi brand, service, prosesnya hingga mengeluarkan value enhancer atau value indicator ya. Dari sini Anda bisa melihat aspek value-nya apa gitu ya. Aspek value yang digunakan untuk mencapai visi dan misi telah ditetapkan untuk membangun brand yang kuat, diperkuat oleh service yang sesuai dengan proses yang baik kayak gitu ya. Kalau kita bicara definisi brand, yang pastinya aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas dari produk yang diciptakannya ya. Bisa melihat di sini ya dari sisi brand equity ya. Kalau brand equity di sini adalah gambaran bagaimana suatu brand itu tercipta dari awareness-nya, kemudian association-nya, aset-aset yang lain, kualitas persepsionisnya, dan hingga loyalty dari suatu brand sendiri ya. Anda bisa melihat. Sebagai contoh saya mau ngambil gambaran di sini ya. Anda perhatikan di sini adalah Apple ya, mempresentasikannya foundernya yaitu Steve Jobs ya. Di IKEA, Honda ya, ada Aqua dan yang lain. Anda bisa lihat di sini bahwa IKEA mempresentasikan perusahaan home finishing terbaik di dunia asal Swedia. Brandnya udah dapat nih gitu ya. Kalau kita bicara Apple yang mempresentasikan foundernya Steve Jobs. Kalau Honda, merek Honda mempresentasikan produsen mesin berkualitas gitu ya. Nah, kalau Singapore Airlines ya sebagai contoh di sini mempresentasikan maskapai dengan layanan terbaik di seluruh dunia asal Singapura ya. Kalau Aqua ya yang sering Anda minum nih di rumah ya, mempresentasikan produk air minum berkemasan. Nah, di sini adalah gambaran-gambaran terkait suatu brand ya. Kalau kita bicara service ya, layanan adalah layanan service ini paradigma perusahaan untuk menciptakan sebuah value bagi pelanggan melalui produk yang diciptakan. Jadi bicara tentang service quality. Nah, ini Anda mungkin bagi mahasiswa tingkat akhir ya, skripsi, tesis ataupun disertasi seringkali nih ya mengadakan survei terkait dimensi kualitas layanan. Gimana sih produk perusahaan itu diterima dengan perusahaan? Ada 5 hal ya, ada assurance, empathy, reliability ya, responsiveness, dan tangible ya. Dari sana itu adalah gambaran layanan prima dalam suatu perusahaan yang bisa diukur dalam setiap pelayanan yang diberikan sama perusahaan. Yang terakhir di sesi selling skill dan branding adalah kita harus pahami, Anda bisa perhatikan di sini kalau terkait positioning, differentiation brand triangle, bagaimana suatu brand itu bergerak ya. Ya, Anda bisa lihat di sini ada brand integrity ya, positioningnya kayak apa nih ya, ada PDB ya, istilahnya dari Pak Hermawan Kertajaya nih ya, ada PDB,
positioning brandingnya, gimana strateginya, kemudian sampai itu brand itu terintegrasi ya, istilahnya brand integrity gitu ya. Di sana melakukan differentiation for practice ya, istilahnya menemukan perbedaan-perbedaannya kayak apa, memunculkan suatu image ya, akhirnya muncullah value indicator dan jadi satu brand identity ya, jadi identitas dari brand yang muncul di perusahaan Anda. Lingkup ini bisa Anda perhatikan bahwa proses dari penjualan, dari kita mengenalkan satu brand itu perjalanan. Jadi sudah dimulai dari sekarang ya, produk-produk perusahaan Anda supaya langsung ketemu keunggulan dari produk Anda di mata konsumen loyal Anda ya. Terima kasih dari saya, ketemu di sesi berikutnya. Dulu lagi, lupa lagi, belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.